Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat horor, dalam kesempatan kali ini saya Ilyas akan menceritakan kisah misteri dari pengalaman nyata seorang pemuda yang sukmanya itu keluar dari raganya selama 3 tahun lamanya. Seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggalan berita terupdate dari kisah-kisah video menarik lainnya dari channel saya ini. Dan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe di channel saya ini, dan bagi sahabat horor yang telah mengklik video ini, terima kasih banyak. Kisah ini menceritakan tentang pemuda yang bernama Habibullah Husain Al-Haris, seorang pemuda berasal dari desa Kalibaru, Banyuwangi. Peristiwa ini terjadi ketika usianya baru menginjak 23 tahun dan ayahandanya Syekh Abdul Rahim Soleh Udin almarhum masih dalam keadaan sehat walafiat. Alas Purwo bagi masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya memang sudah tidak asing lagi. Hutan yang satu ini amat terkenal keangkerannya, sehingga disebut Jalmo Moro Jalmo Mati, Satu Moro Satu Mati, atau bisa diartikan dengan manusia jahat manusia mati, siapa jahat siapa mati. Kisah pemuda yang bernama Habib Husain Al-Haris terjadi pada tahun 1989, adalah awal dari kisah sukmanya yang melanglang buana di Alas Purwo selama 3 tahun. Kisahnya sendiri berawal dari rasa penasaran dan keingintahuan anak kelima dari 6 saudara ini terhadap berbagai cerita miring tentang Alas Purwo. Karena tak percaya, mendorong niat Habibullah untuk memasuki Alas Purwo seorang diri tanpa petunjuk juru kunci maupun teman. Dia pun nekat menjelajah hutan yang teramat sangar itu. Habibullah berkata, "Pada awalnya saya tidak merasakan kejadian apa-apa, karena itu saya menganggap kisah-kisah seram tentang Alas Purwo hanyalah kebohongan belaka." Kenang Habibullah saat ditanya mengenai peristiwanya itu. Namun setelah kakinya melangkah semakin jauh ke dalam hutan, aneh sekali, tiba-tiba dia merasa sukmanya seperti melayang. Ia Habibullah merasakan kesunyian yang amat dalam. Bahkan kemudian dia sudah tidak bisa mengingat apa-apa lagi. Ketika ditanya, ujarnya, "Ya, saya merasa sukma saya seperti melayang menembus ruang dan waktu." Bisa dibayangkan sahabat horor nih, bagaimana sensasi ketika sukma kita keluar dari badannya. Wih, ngeri-ngeri sedap. Lanjut cerita. Berbagai kejadian yang sangat tidak masuk akal akhirnya dialami ketika sukmanya telah memasuki alam gaib Alas Purwo. Sayangnya, dengan alasan takut menebar sensasi, Habibullah tak bersedia menjelaskan satu demi satu kejadian yang dialaminya. Yang pasti, tanpa terasa waktu demi waktu telah dia lewati, sampai akhirnya tiba di penghujung tahun 1992. Waktu itu jasad Habibullah diketemukan oleh salah seorang warga kampung dekat Alas Purwo yang sedang mencari kayu bakar. Sahabat horor, bagaimana seandainya ketika itu jasad Habibullah ini tidak ditemukan oleh warga? Entah bagaimana nasibnya. Terus kalau kita dalam posisi ini, apa perasaan kita? Terus kalau kita dalam posisi ini, apa perasaan sahabat horor? Komentar di kolom komentar. Tentunya tidak bisa dibayangkan. Wih, serem. Lanjut cerita dilanjut. Wih, merinding banget nih bulu kuduk. Oke, sahabat horor, kondisi jasad Habibullah pada waktu itu sudah seperti
mayat hidup. Rambutnya panjang sekitar 1 meter, jenggot dan kumisnya sudah menutupi mulut dan dagunya. Yang tak kalah ketika diketemukan jasadnya masih tersangkut di salah satu pohon beringin yang sudah berusia ratusan tahun. Tanpa terasa, 3 tahun Habibullah Sukmanya melanglang buana di alas gaib alas purwo. Kini dia menjalani hidup layaknya manusia biasa di kampung halamannya. Dan yang lebih membuat masyarakat di sekitarnya kagum adalah sejak kejadian itu, oleh Allah dirinya diberikan berbagai macam kelebihan yang orang lain tidak memilikinya. Contohnya, kemampuan untuk mengobati segala macam penyakit medis dan non-medis. Yang lebih mencengangkan, ia menunjukkan selembar kain berbentuk sorban yang tidak mempan dibakar. Dikisahkan, sorban tersebut didapat dari sesosok gaib yang ditemuinya ketika dirinya sedang melakukan zikir di Sungai Kalibaru yang tidak terlalu jauh dari kediamannya sekarang. Sorban tersebut tidak hanya memiliki kelebihan anti bakar, akan tetapi ketika seorang pemuda mencoba menempelkan sorban tersebut di badannya sendiri, terasa seperti ada sebuah energi gaib yang sangat kuat yang menusuk-nusuk dan sepertinya mampu menghisap energi negatif yang ada di badan pemuda tersebut. Sungguh aneh, namun kalau Allah sudah berkehendak, hanya secari kain saja bisa memiliki kemampuan untuk membuang penyakit yang ada di tubuh manusia. Menurut penuturan Habibullah, sorban tersebut memiliki khodam yang sangat banyak. Terbukti ketika ada seorang pemuda yang mencoba memegangnya, maka terasa energi yang sangat besar sekali yang dirasakannya. Semua itu hanyalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bisa dan yang memiliki semua misteri yang terjadi di alam dunia dan seisinya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan tak lupa lagi untuk selalu mengingatkan kepada sahabat horor untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar saya semakin semangat menceritakan kisah horor yang terjadi di sekitar kita. Dunia gaib penuh misteri. Maaf ya, jangan terlalu serius. Itu tombol subscribe ditekan, tekan dulu. Oke sahabat horor, cukup dulu sampai di sini kisah horor kali ini. Semoga dapat menghibur dan dapat menemani hobi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.